Pernah merasakannya? Rasa sakit yang samar di dadamu, tidak menjerit, tidak meledak-ledak, hanya lepas kendali. Seolah jiwamu membisikkan peringatan yang belum teruraikan oleh pikiranmu. Kau menganggapnya sebagai kelelahan, tekanan pekerjaan, analisis berlebihan. Tapi perasaan tenang dalam hatimu, rasa sakit itu tak pernah bohong. Aku pelatih Jane, dan aku tak mengada-ada. Langsung saja ke intinya. Ketika seorang wanita selingkuh, tubuhnya mungkin masih terasa, tapi jiwanya akan pergi lebih dulu. Ini bukan untuk pria yang berpura-pura. Ini untuk pria yang merasakan perubahan itu tapi tak bisa mengungkapkannya. Ikuti aku. Hari ini, kita akan mengungkap 3 tanda terdalam bahwa dia selingkuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Jika kau sudah selesai memohon secuil cinta, inilah panggilan bangunmu untuk menyatakan kebenaranmu. Tanda 1, kasih sayang menjadi kewajiban. Dia hadir secara fisik, tapi hatinya tak peduli. Pergeseran emosi ini licik dan liar. Dia pernah terangsang mendengar suaramu, kini matanya terpaku pada layarnya. Kau dulu tempat curhatnya, tempat berlindungnya. Kini balasannya hanya klise. Aku baik-baik saja, tidak ada yang terjadi. Kata-katanya masih ada, tapi percikannya hilang. Pria mendengar waspada lipstik dikerah, tapi pengkhianatan emosional lebih dulu terjadi. Ketika dia melampiaskan mimpi, keraguan, dan keluh kesah sehari-harinya kepada orang lain, dia sedang menjalin ikatan di tempat lain. Waspada, temukan detailnya. Dia lebih sering terkikik membaca pesan misterius daripada leluconmu. Membalasnya dalam hitungan detik, kamu dalam hitungan jam. Selidiki dengan lembut, dan sebuah tembok pun muncul. Itu adalah dia yang menyembunyikan bagian-bagian dirinya yang tak lagi kau miliki. Dia mungkin menyebutnya hanya teman yang mengerti aku, tapi membelanya, menyembunyikannya. Pengkhianatan sedang berlangsung. Energi mengkhianati setiap kebohongan. Jika dia memberimu remah-remah sambil memberinya apinya, itu bukan kebetulan. Itu pilihan. Kau tidak paranoid, insecure, atau putus asa. Kau waspada. Miliki kekuatan itu. Tanda 2, privasi berubah menjadi kerahasiaan. Tiba-tiba semuanya terlarang. Bukan batasan yang sehat, melainkan nuansa rahasia. Ponsel terbalik. Tugas solo berlipat ganda. Layar terkunci seperti Fort Knox. Dulu ia berbagi gulungan dan tertawa terang-terangan. Sekarang ia terkurung di kamar mandi dengan ponselnya, muncul dengan wajah memerah dan ketus. Kenapa begitu mencurigakan? Kau tidak percaya padaku? Itu pengalihan, bukan dialog. Wanita setia tidak menjadikan kepercayaan sebagai senjata. Mereka hidup dalam terang. Lihat dia berdandan untuk malam perempuan, dengan wewangian yang tidak kau berikan, menghindari undanganmu dengan kau tidak suka itu. Kemandirian? Tidak masalah. Pengucilan? Disengaja. Cinta menarikmu. Perselingkuhan membangun tembok. Undangan mengering. Masalah pekerjaan. Teman kuliah lama. Tapi kau peduli sebelumnya. Apa yang berubah? Dia peduli. Akses dicabut. Menghadapinya? Boom, kau penjahatnya. Kau mencekikku. Rasa bersalah membalikkan keadaan. Kesetiaan sejati tetap teguh, terbuka, tak terganggu. Kerahasiaan mengkurasi kebohongan. Baca energi di balik alasannya. Ia meneriakkan apa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Ciuman berlama-lama. Aku mencintaimu jatuh, tapi tanpa kehadiran. Itu hanya kelembaman yang tersamar. Tanda 3. Bersikap defensif, dingin, atau ketidakpedulian total. Yang ini pukulan telak. Dia berperang denganmu atau menghilang secara emosional. Pejuang mengubah pertanyaan menjadi pertempuran. Di mana kau? Menjadi kau mengendalikan. Jauh? Kau paranoid. Itu taktik kelelahan untuk mengubur kebenaran dalam kekacauan. Lebih buruk lagi, memudar dalam diam. Tak ada sapaan hangat, tak ada bagaimana harimu, tak ada percikan dalam tatapannya. Kau menangis, dia menatap kosong, seolah kau teman sekamar, bukan kekasihnya. Mengapa? Jiwanya ada di tempat lain, dipelihara oleh perhatian, validasi, dan sensasinya. Kau seperti CPR pada mayat sementara, dia secara mental
merencanakan jalan keluar, atau menunggumu menyerah. Kencan malam gagal, pesan singkat memohon. Tapi jika hatinya tertambat di tempat lain, kau hanyalah kebisingan latar belakang. Kebenaran pahit, dia tidak menarik diri karena kau gagal. Orang lain mendapatkan puncak dirinya. Kau, sisa-sisa makanan. Itu bukan cinta, itu penghinaan. Menemukan kebenaran tanpa menghancurkan diri sendiri. Tidak semua penipu memenuhi semua kriteria. Ada yang berpura-pura seperti profesional. Tapi berpura-pura terhubung dengan jiwa? Mustahil dalam jangka panjang. Senyum berbohong. Energi tidak. Tanda-tanda menumpuk. Jangan mengejar, tampil, atau memohon. Amati. Jaga kedamaianmu. Percayai instingmu. Terkadang cinta bertepuk sebelah tangan. Kesetiaan tidak timbal balik. Dia mengambil yang terbaik darimu dan mengalihkan miliknya. Itu sangat menyakitkan. Tapi rasa sakit adalah gurumu. Ia mengungkap kepalsuan, menyembuhkan luka lama, dan menentukan hal-hal yang tak bisa ditawar. Mengabaikannya, kau tak hanya kehilangannya, kau menghapus dirimu sendiri. Kau layak mendapatkan kehadiran penuh, kesetiaan tak tergoyahkan yang lahir dari karakter, bukan kenyamanan. Cinta yang mengundang kepercayaan, bukan pengawasan. Kasih sayang yang mengalir bebas, bukan barter. Seorang wanita yang memilihmu setiap hari, bukan menoleransimu dengan sopan. Pergi dengan mahkotamu yang utuh, intuisi yang sesak di dada itu, alarm jiwamu. Dia telah berubah. Jadilah pria yang tak mau menetap. Kau tak manja karena menginginkan kesetiaan. Dia menghadiahkannya di tempat lain. Kau tak bisa mencintainya hingga menjadi kesetiaan. Ketika energi memudar, keheningan meraung, dan nalurimu mengalahkan logika, pilihlah dirimu. Bebaskan dirimu bukan dari kelemahan, melainkan dari kekuatan seorang pejuang. Berhentilah mengikuti audisi untuk naskahnya. Cinta sejati itu transparan, menyelamatkan kewarasan, dan tak tergoyahkan. Ia muncul berbicara apa adanya, bertahan tanpa terlihat. Perhatikan tanda-tandanya, perkuat ketenangan. Biarkan jiwamu menentukan batasnya. Aku pelatih Jane, dan jika belum ada yang mengatakannya, aku terima kasih. Aku menghormatimu. Jangan pernah menerima cinta setengah hati lagi.